Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan segala syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 37. Wa waktu. Adapun kemudian daripada itu, maksudnya setelah kita membaca bismillah, setelah kita membaca alhamdulillah, setelah kita membaca sholawat kepada Rasulullah. Nah, itu kalimat kalau dalam bahasa Arab wa waqtu. Adapun setelah yang demikian itu. Demikian itu apa? Itu cara memahami. Wa waqtu, adapun kemudian daripada itu. Nah, dalam bahasa Arab kalau wa waqtu atau amma ba'du, maknanya pasti amma ba'du, adapun setelah yang demikian itu, atau wa ba'du, adapun setelah yang demikian itu. Demikian itu apa? Setelah membaca bismillah, setelah membaca alhamdulillah, setelah membaca sholawat kepada Rasulullah. Itu pahamannya. Ada bapak ibu orang berceramah pas dimarahi guru santri. Karena guru benar, kami itu baca ceramahan lah di pondok itu latihan ceramah. Sekalinya maknanya amma waktu. Aturannya kan setelah kita membaca salawat, setelah kita berbismillah, setelah kita membaca alhamdulillah, setelah kita membaca salawat, sakanya dimaknainya amma waktu, lebih baik berumah daripada berdua. Nah, ini namanya menyepelekan kata-kata. Disalipi guru ya. Keluar guru tadi dari asrama, dari rumah sini. Ulun hampir juga, ini pokoknya lucu kan nih. Lebih ceramah lucu, tapi memaknainya lewat amma waktu, lebih baik berumah daripada berdua. Tertawaan orang. Apa ada disalipi sini? Kayaknya di sini jadi tuan guru nih, jangan main aja di kata-kata. Ini jangan dimain-mainkan. Makna ini amma ba'du atau ba'du itu maknanya adapun kemudian daripada itu. Apa maksudnya? Adapun kemudian daripada itu, atau adapun setelah yang demikian itu. Maksudnya setelah membaca bismillah, setelah membaca alhamdulillah, setelah membaca sholawat kepada Rasulullah. Karena kita kan sebelum-sebelumnya dari membaca bismillah. Halaman 37 ini kan ada alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man atana bil bayyinat. Ada. Itu cara menerjemahkan. Tata kala halaman 38. Tata kala adalah setengah sebahagian. Setengah itu sebahagian daripada saudaraku jar pengarang kitab. Tata kala adalah setengah sebahagian daripada saudaraku, kata pengarang kitab, sebagian saudaraku yang tiada dapat aku menyalahi akan pintanya, akan pinta meminta kepadaku. Ujar pengarang kitab Syekh Daud bin Abdullah Al-Alami. Ada sebahagian saudaraku yang tidak bisa aku menyalahi. Jadi kita tuh kadang mengabulkan ini harus dikabulkan saudaraku ini. Meminta kepadaku. Ya Bapak Ibu, kita bersaudara itu dalam sanatan terbaik banyak memahami. Kadang-kadang ada kesalahan, nah itu kadang-kadang ada benar salahnya kita jumpa
salahnya kita perbaiki, benarnya kita dukung. Bisa nggak Bapak Ibu selama hidup kita salah? Bisa. Walaupun bisa. Apabila benar kita dukung, apabila salah kita perbaiki. Bagus ya? Nah itu. Jangan kita udah salah dibonceng salah. Nah jangan. Apabila benar kita dukung, apabila salah kita perbaiki. Nah kalau saudaraku ini, kata orang kita mintanya bahwa apa permintaan saudaraku yang aku sulit menolak permintaan itu, artinya aku mengabulkannya. Bahwa menuntut, meminta, terjemahkan itu bahasa Arab itu diterjemahkan kepada bahasa Melayu. Terjemahan beberapa masalah itu problem, permasalahan. Ada di antara saudaraku meminta kepadaku yang aku sulit menolak permintaan itu. Aku harus mengabulkan permintaan saudaraku ini untuk menerjemahkan, menulis atau menyalin kitab yang mengandung beberapa permasalahan agama yang diauzurkan itu dibolehkan. Kalau Allah arti Allah yaitu yang sebenarnya dipaksa bisa. Contoh, sembahyang Bapak Ibu kita berdiri, rukun sembahyang berdiri, tapi kakinya sakit. Kalau berdiri kakinya sakit kaki. Kalau berdiri maka bolehlah duduk sembahyang. Berarti bolehnya duduk karena Allah. Apa Allahnya? Kakinya sakit. Nah karena kakinya sakit namanya Allah. Kaki sakit tadi namanya Allah. Kalau dipaksa berbahaya nanti diri. Lalu karena Allah kakinya sakit, bolehlah duduk. Nah membolehkan duduk itu bahasa kitanya karena daruratnya kaki sakit namanya Allah. Berarti kalau kaki kita sakit itu namanya Allah dipaksa sendiri berbahaya. Karena berdiri betul dalam sembahyang rukun sembahyang, tapi kalau dipaksa rukun sembahyang berdiri tadi berbahaya bagi kita karena hati sakit, itu namanya Allah. Maka bolehlah duduk, disebut darurat. Darurat itu sebab Allah. Jangan kakinya sehat dibawa duduk, tidak usah sembahyang karena tidak Allah. Kenapa menghampiri untuk sembahyang? Karena kulit imamnya kelamaan membaca ayat. Pertanyaannya, kalau imamnya kelamaan membaca ayat, bolehkah beralasan uzur karena kelamaan? Bisa nggak? Tidak bisa. Kelamaan harus memakai innallaha ma'as-sabirin, sabar. Ya bisa Bapak Ibu terjadi itu. Imamnya kelamaan baca ayat tentang menghafal Quran. Lalu kita mau berduduk, tidak boleh karena bukan Allah. Sebab kalau kita paksa berdiri tidak ada masalah. Kalau kelamaan imam baca Fatihah, baca ayat, lalu kita duduk, itu namanya kita menabrak hukum yang sudah ditentukan Allah. Kecuali pertengahan kali bisa kepala pusing, dipaksa berdiri bahaya. Oh, berarti pusing sekali
duduk. Nah, boleh duduk. Namanya baru pertanyaan. Kalau kepala pusing di pertengahan sembahyang, apakah boleh duduk atau boleh ke rumah? Atau boleh pulang ke rumah? Yang benar, duduk sembahyang, kepala pusing di pertengahan sembahyang, uzurnya baru duduk. Jangan kepala pusing, uzurnya baru pulang. Kan banyak kadang-kadang seperti itu. Aku pulang, kepala aku pusing, sebenarnya duduk. Teruskan sembahyang dalam keadaan duduk. Maaf, kenapa maka duduk sembahyang? Kalau dalam keadaan pusing kepala, bawa duduk, jangan bawa pulang. Kalau kita meninggal dalam keadaan pusing, bawa duduk, meninggal dalam keadaan duduk, meninggal ibadah. Kalau kita lagi pusing kepala, beberapa sembahyang bawa pulang, lalu di perjalanan pulang meninggal. Perjalanan membatalkan ibadah. Anggap itu memang ilmu ini sedikit aja pembahasan terbaik. Sedikit pembahasan sudah ada hikmah tersendiri. Nah, lalu pengarang kitab tadi diminta oleh temannya untuk menerjemahkan, mengarangkan seperti bahasa Melayu yang dalam kitab ini beberapa permasalahan yang dimodalkan, yang asalnya tidak boleh jadi boleh. Ketinggalan makmum itu terlambat dari imam seperti nambah rakaat, kan betul. Nah, ini kita bahas di pengajian kita ini yang orang maaf jarang sampai kesini kajiannya. Makmum itu terlambat, hukum terlambat. Beberapa rakaat dari mengikut imam karena Allah ia muwafiq dengan imamnya. Nah, ini apa arti muwafiq? Muwafiq itu imam Allah Akbar, makmumnya Allah Akbar. Itu namanya makmum yang muwafiq, makmum yang imamnya Allah Akbar, makmumnya juga Allah Akbar. Itu disebut makmum yang muwafiq. Ini istilah lah. Kalau bin anak catat di samping kitab itu. Apa arti makmum muwafiq? Makmum yang mengangkat takbir, mengangkat tangan takbiratul ihram setelah imamnya takbiratul ihram. Disebut makmum itu makmum muwafiq. Dengan imamnya. Nah, ini dengan imamnya bisa juga itu Allah Akbar. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Akbar. Nah, itu terlambat sedikit, tapi kalau menambah rakaat. Terus ada nambah rakaat lagi. Nah, kalau muwafiq tadi imam Allah Akbar, baru ngomong Allah Akbar. Ini adalah makmum yang sempurna. Mengikut imam. Kalau dia masbuk, dia belum masbuk. Masbuk itu ada masbuk yang tidak menambah rakaat, ada masbuk yang menambah rakaat. Masbuk yang tidak menambah rakaat, makmum ini terlambat datang. Imamnya misalnya masih baca Fatihah. Nah, itu masbuk tapi tidak menambah rakaat. Atau
imamnya baca surah setelah Fatihah. Makmum Allahu Akbar. Makmum baca Fatihah. Imam baca surah. Imam rukuk, makmumnya belum selesai baca Fatihah. Maka apabila imamnya rukuk, makmum belum selesai baca Fatihah, Fatihah makmum diputus, kejar rukuknya imam. Fatihah makmum ditanggung imam. Makanya jadi imam itu ada kalau bukan proses. Nah ini imam ada kalau ada proses. Berapa ada pasti mundur. Ini aturan agama. Kita ambil contoh regular. Imamnya kada bisa menyebut R. Latihan dulu R. Bisa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Sampai Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Imam mundur. Kenapa? Karena ada makmumnya yang bisa menyebut R. Ada guru lain kampung kami itu, guru mengadakan soh aja imam yang seperti itu. Soh imam seperti itu. Kalau makmumnya sama seperti itu juga, itu disebut kampung pilot. Imam Allahu Akbar, makmumnya sama Allahu Akbar. Sama kampung pilot. Itu penting tuh aturan. Ujar habar belum mendengar untuk imam-imam di Banjarbaru disuruh belajar Fatihah supaya semua proses adalah belum mendengar untuk imam-imam di sekitar kota Banjarbaru dites dia Fatihahnya dulu supaya jadi imam tuh mantap. Nah, mantes harus proses, nggak ada proses apa? Adalah sertifikatnya, ada ijazahnya dulu. Kalau mantes bawa beribu kayak apa? Nah itu baik. Harus tuh. Nah berarti apabila makmum terlambat datang, imam ini baca surah setelah Fatihah. Kita ini gambaran dulu terlambat datang Allahu Akbar si imam ini sampai dia baca Fatihah sampai selesai, lalu membaca surah Bismillahirrahmanirrahim si imam. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu. Kita datang Allahu Akbar, langsung baca Fatihah, jangan baca di Iftitah. Langsung baca bismillah, jangan Alhamdulillah. Kita sudah terlambat. Yang wajib-wajibnya aja yang kita baca. Alhamdulillah sunnah, bismillah langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Imam lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Kita baru alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahmanir-Rahim. Baru kita ar-Rahmanir-Rahim. Putus Fatihah kita. Ikuti roh imam, jangan sampai imam yang tidak ada. Fatihah kita belum selesai, separuh lagi belum sampai. Sekitar 2-3 surah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahmanir-Rahim. 3 ayat baru. Bismillah termasuk Fatihah. Alhamdulillah termasuk Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim termasuk Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim kita membaca, kita ini terima makmum. Lalu imam rukuk, putus makmum Fatihahmu, kejar rukuknya imam. Usahakan sempat rukuk dengan imam dan tumanina.
waktunya itu bertahan sebentar. Bapak Ibu, ini penting. Program dalam sembahyang untuk kita kaji. Lalu imam, Allahu Akbar, makmum, Allahu Akbar. Sempat makmum ini rukuk sama imam, Fatihah tidak selesai. Fatihah mulai makmum ditanggung imam. Nah, ini berarti imam. Lalu imam, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Kalau gini Pak Imam, lakum dinukum waliyadin. Kita angkat takbir. Allahu Akbar. Imam, lakum dinukum waliyadin. Jangan baca Fatihah lagi, langsung rukuk. Ini tidak ada sedikit pun makmum ini baca Fatihah. Tetap Fatihah makmum ditanggung imam. Tapi ingatkanlah, terlambat bukan badalan. Yang bisa jual orang tarawih itu urut batis dahulu. Imam anak habis dari surah angkat takbir. Ini namanya mana kali imam. Ya bisa. Nah ini Bapak Ibu penting kalau kita yang punya. Penting itu. Berartilah ibu-ibu sama gue. Apabila dia terlambat datang ke masjid atau ke mushola, imamnya sudah hendak selesai baca surah, angkat takbir jangan lagi baca doa iftitah. Doa iftitah itu sunnah. Jangan membaca auzubillah itu sunnah. Biar fokus langsung kepada bismillah, baca Fatihah. Seberapa pun dapat Fatihah itu tidak selesai, imamnya rukuk, putus Fatihah dia kejar imam rukuk. Lihat, ini imam rukuk lah. Nah, Allahu Akbar, rukuk imam, Allahu Akbar. Apabila imam tidak kita rukuk, berarti kita tidak rukuk sama imam. Sekali lagi, apabila imam rukuk, kita baca Fatihah, tapi kita tidak cepat memutus Fatihah untuk mengejar imam supaya sempat rukuk sama imam. Lalu imam rukuk, kita benar-benar rukuk, imam tidak, kita rukuk, kita tidak sama imam, nambah rakaat. Tidak sedikit kurang baik rukuknya tidak sama imam, ternyata samanya sama. Batas menambah rakaat, sempat nggak rukuk sama imam. Ini penting. Batas menambah rakaat, sempat nggak rukuk sama imam. Kita kan sudah terlambat datangnya. Baca Fatihah seadanya aja. Maksudnya Fatihah itu rukun. Aturannya Fatihah itu memang rukun, tapi karena kita terlambat, kita langsung baca Fatihah. Imam rukuk, kejar imam rukuk, sempatkan makmum rukuk sama imam. Apabila kita membaca Fatihah, imam rukuk, kita bahasa Inggrisnya tanggung sedikit lagi selesai. Imam tidak, kita rukuk. Sembahyang kita nambahkan. Ingatlah, terlambat. Tidak sedikit orang baik menyelesaikan baca Fatihah ketika imam rukuk. Pas imamnya tidak, kita rukuk kita pada sama imam. Sembahyang kita nambahkan. Nah ini masalahnya. Kebanyakan datang terlambat itu berdiri sorry dulu. Jangan sorry, langsung Allah. Banyak yang saya lihat itu kebanyakan ya kan itu mungkin kan baca sorry dulu. Allahu Akbar terus Usul itu sunnah. Nah kan kalau orang membaca usul itu orang yang imamnya anak maka takbir kita sudah siap semua. Itu kita usul itu hukumnya sunnah. Karena kita terlambat, jangan usul lagi langsung Allah. Karena takbiratul ihram yang wajib. Mengucap Allahu Akbar itu yang wajib. Jangan berusaha di bujuran. Karena usul itu sunnah juga.
doa iftitah sholat juga, auzubillah sholat juga, langsung fokus kepada bismillah saja. Gara-gara usolti, apa jelas mas, kus, banyak berbeda. Kita kajiannya ini permasalahan yang penting. Untung kita sampai di sini kita bilang, ini permasalahan yang sangat penting di dalam urusan saya. Siapa yang hadir mengambil untuk dan seterusnya mudah-mudahan sampai tamat. Nah, walaupun 2 lembar ini lagi tamat, tapi pembahasannya oke. Jangan pakai usaha lagi karena kita sudah terlambat. Sebab usaha hukumnya sunnah. Langsung angkat takbir Allahu Akbar. Memang seperti itu yang dia lihat. Memang seperti itu. Makanya Bapak Ibu, mengaji itu ada rugi. Mana ada yang mengaji agama rugi? Tidak ada rugi. Belum sering juga melihat apa yang dia tanyakan. Tapi kita kadang-kadang di jalan kita Pak Ibu menegur orang tersinggung. Orang kita negur orang, kita sayang, kita tegur, tersinggung. Memang di akhir zaman ini kita banyak luzum buyut, banyak di rumah aja. Luzum syukur banyak di diam, waluzum buyut banyak di rumah. Waridul bilqut ridhoi apa yang kita makan saja. Hatta antamu sampai kita mati dipanggil Allah. Nah itu yang Bapak Ibu tentang sembahyang. Ada lagi pertanyaan? Kalau Bapak kita berinteraksi Bapak. Hanya kalau sudah kita terlambat datang, fokuslah kepada yang wajib-wajib. Guru kalau imamnya rokok, guru gimana? Sedangkan kita baru datang, sempat takbiratul ihram dan rokok. Ada sempat guru ulun Allahu Akbar, imamnya tidak guru. Gimana guru? Kita sudah masuk menambahkan. Apakah kita batalkan guru Allahu Akbar kita? Tidak apa-apa, teruskan saja. Allahu Akbar, imamnya tidak, langsung aja ikut imam sujud. Seperti sujud saja. Tapi itu belum rakaat kita, belum dihitung rakaat. Tapi kebanyakannya menunggu imam dahulu berdiri rakaat berikutnya. Berarti kita belum masuk kepada ibadah. Kan kebiasaan tuh imam ini misal belum ngerti agak satu. Imam baru nih imam Allahu Akbar. Terus kita ini terlambat sudah datang. Imam Allahu Akbar. Sampai Allah. Kita datang di ketika imam tidak langsung takbir. Allahu Akbar. Langsung sujud. Itu apa? Kita sudah masuk dalam ibadah. Tapi belum dihitung rakaat. Namanya kita apa tuh? Menunggu. Imam rokok nunggu sampai berdiri. Nah, terlambat kita kadang masuk ibadah, padahal masuk ibadah itu sudah berpahala. Artinya walaupun belum dapat rakaat, tak masuk saja Allah, nggak apa-apa. Nah banyak tunggu dulu imam berdiri, soalnya untuk menunggu berat. Nah, gimana tuh? Meninggal dalam masuk ibadah. Apalagi imam sujud di sana, imam sujud di masjid. Allah, sujud imam. Ini sujud pertama, kita baru datang maka ikut langsung. Nah, itu caranya. Tapi jangan nyaring turunnya sujud dari Allahu Akbar, jangan dikira makmum kayak imam. Nah, jangan mengganggu tetangga juga. Lihat hebatnya sebenarnya. Imam turun sujud Allahu
Kita ini terlambat dalam keadaan imam sujud pertama baru turun sujud. Kita diam, jangan kita kata ibu Allah Akbar. Kira-kira Allah Akbar. Lain imam salahnya mengganggu tanggaannya. Apa sih itu? Ini yang kita kaji, permasalahan dalam budaya. Harus banyak praktek dan keterangan. Tapi selama kita mengkaji halaman 38, 39, 40, 41 sampai 42, pengajian kita boleh berpertanyaan. Karena ini rumit. Dia boleh bertanya selama kita masuk ke permasalahan. Karena rumit begitu. Menurut pengalaman masing-masing, ibu-ibu tanya boleh, ya Bapak. Boleh ibu-ibu tanya juga di masalah. Supaya kita ada interaksi, karena ini permasalahan, problem dalam budaya. Seperti yang ditanyakan sampai yang tadi, Bapak. Kita ini masuk ke permasalahan budaya. Karena banyak orang bermasalah sebenarnya. Karena tidak mengerti kepada atau halaman yang seperti kita bahas ini. Nah, berarti apabila kita terlambat datang, imam baca Fatihah, Allah Akbar, kita masih sempat baca Fatihah, imam masih baca Fatihah. Kamu guru lain, imam kadang lagi guru baca Fatihah nyaring, ya guru, dia datang rakaat ketiga atau keempat. Zuhur mulai, alupin sebelum zuhur atau sebelum asar, imamnya kan kalau kedengaran angkat takbir baca Fatihah. Aku ini mas buka ada kata lambat ada karena ketahuan rakaat berapa. Karena ketahuan sembeliau, pulang sambil suruh Allah ikutlah sembeliau. Rukuk imam rukuk, iktidal sujud duduk anda dua sujud duduk anda sujud lagi sujud juga si makmum terlambat sampai tahiyat akhir. Nah, berarti kita berapa rakaat terlambat? Berapa? 3 rakaat. Imam sujud angkat takbir kita Allahu Akbar ikut sujud imam. Ternyata imam sujud kedua saatnya tahiyat akhir. Kita berapa terlambat? Berapa? 4. Nah, tapi ketahuannya dari situ. Jangan menanya kawan berapa rakaat mesti imam ini. Ya, langsung angkat takbir aja, karena ketahuan. Nah, itulah itu tentang semuanya. Nah, kita teruskan lagi. Dan yang tiada diongkorkan, yang dianggap itu bukan dihubungkan Allah. Artinya tidak bisa ini sebagai alasan yang tidak boleh jadi boleh. Ada yang dibolehkan tidak dilakukan karena alasan Allah, seperti sembahyang sembahyang itu berdiri, itu rukun sembahyang berdiri betul. Tapi orang ini kakinya sakit diongkorkan boleh. Tidak melakukan berdiri betul karena kakinya sakit. Ada juga orang ini ingin duduk sembahyang, alasannya karena imamnya terlalu panjang surah, tidak diuzurkan, tidak boleh dia berqudhur. Nah, itu betul-betul penting kita di masalah sembahyang. Maka fakir itu saya mengarang kitabnya fakir itu saya ambil ulama besar pemilik kitabnya fakir. Arti fakir itu ulun selalu mengharap pertolongan Allah, itu fakir. Kalau fakir masalah definisi fikih banyak pengeluaran tidak ada pemasukan, itu namanya fakir. Kalau miskin banyak pengeluaran sedikit
Maka fakir intisalkan menjunjung permintaan teman tadi, permintaan temanku tadi untuk menjelaskan problem-problem dalam sembahyang. Karena yang menunjukkan daripada hadis, karena mengamalkan hadis Nabi, adalu al-khairi kafa'ilihi. Apa arti adalu al-khairi kafa'ilihi? Terjemahannya nggak ada ya. Orang yang menunjukkan kebaikan dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Dia di kampungnya ada keyakinan, siapa yang awal-awal ingin inisiatif membentuk yasinan, ulun dia dapat pahala segala orang yang ikut yasinan. Untuk mengerjakan kebaikan itu untuk merintis kebaikan itu untuk kebaikan. Dia di masjid kita juga baik, ini pihak. Mungkin ada remaja masjid kan? Nah, remaja masjid. Siapa yang membentuk itu? Pemikiran ulun. Kalau terbentuklah remaja masjid itu, siapa yang merintis tadi dapat pahala sebanyak remaja masjid yang ikut di situ untuk merintis kebaikan itu, mendapatkan pahala yang luar biasa. Makanya kita hidup merintislah kebaikan. Maka adalah risalah yang terlebih, aturan yang lagi terlebih nyata. Insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Tadi kan sudah berharap lebih bisa sudah ialah cukup sampai di sini. Al-Fatihah.